Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan kita di dalam mata kuliah IAD, IBD, dan juga ISB. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai ilmu alam dasar, dan hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai ilmu budaya dasar ya. Berawal dari pembahasan kita mengenai manusia dan kebudayaan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pengertian budaya dan eh, manusia ya. Yang pertama budaya itu kalau misalkan kita runtut mengenai istilah kebudayaan merupakan hasil karya manusia ya. Tapi beberapa pengertian secara umum kalau misalkan kita lihat di slide ini, budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari berbagai unsur, baik itu dari agama, politik, adat istiadat, bahasa, bahkan seni sekalipun bisa membentuk sebuah kebudayaan dan berkembang pada sebuah kelompok atau orang atau sebuah masyarakat ya. Jadi kebudayaan itu tidak bisa hidup dalam satu orang saja, tetapi itu menjadi satu kesepakatan dalam satu masyarakat. Kemudian budaya seringkali dianggap warisan dari generasi ke generasi dan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetik. Ya, jadi eh, budaya itu adalah bagian daripada warisan nenek moyang ya. Biasanya ada di dalam satu masyarakat tertentu, ada budaya ruatan misalnya, atau budaya syukur bumi. Nah, itu adalah bagian daripada warisan ya dari nenek moyang terdahulu dan memiliki makna tertentu tentunya ya. Oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah kebudayaan merupakan hasil dari budaya atau hasil kegiatan dan penciptaan batin seperti kepercayaan, kesenian, dan juga adat istiadat. Jadi, saya kira kalau misalkan kita bicara soal budaya, itu di setiap daerah teman-teman juga ya, baik itu di Halmahera ataupun di Jawa Timur sendiri punya karakteristik kebudayaan yang cukup beragam ya. Di Jawa Timur itu sangat variatif ya. Em, ada ada kebudayaan yang tercipta dari eh, konsensus politik misalnya ya, atau ada kebudayaan yang lahir karena apa kesenian misalnya, dan itu menjadi satu kesepakatan tentunya ya, kesepakatan tersendiri dalam satu masyarakat. Gerbek Syuro misalnya, atau ya Syuroan ya, atau beberapa kegiatan yang lainnya eh, yang itu berkembang di dalam masyarakat. Terakhir ini kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok tertentu ya. Jadi hampir sama dengan tadi. Nah, ada salah satu pandangan yang cukup familiar, teman-teman, perwujudan kebudayaan yang diungkapkan oleh Honigman, bahwa kebudayaan itu adalah wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua adalah aktivitas, dan terakhir adalah artefak. Nah, kegagasan yang pertama itu adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, yang betul-betul ada di dalam pikiran seorang manusia. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pikiran warga masyarakat ya. Jika masyarakat tersebut mengatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada di dalam karangan dalam buku hasil karya para penulis tersebut. Nah, jadi sekali lagi bahwa wujud kebudayaan itu berupa gagasan. Hal itu bisa kita kategorikan gagasan itu dalam pikiran ataupun gagasan itu di dalam sebuah tulisan. Makanya dulu ketika para cendekiawan gitu, selalu mengungkapkan gagasannya tidak hanya dalam pikiran, tidak dalam ucapan, tetapi selalu dalam tulisan, ya kan? Karena
hal itu akan bersifat abadi, teman-teman. Nah, itu bisa dikatakan sebagai satu kebudayaan. Jadi kebudayaan menulis, kebudayaan berpikir, ya, itu harus diungkapkan, tidak hanya di dalam pikiran, tapi juga bisa diungkapkan. Yang kedua adalah aktivitas, tindakan. Nah, wujud kebudayaan itu juga harus diaktualisasikan di dalam kegiatan, diimplementasikan dalam bentuk tindakan, tidak hanya dalam pikiran saja ya, tapi harus ada dalam tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Yang kedua adalah sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Dan terakhir adalah sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Saya kira untuk perwujudan kebudayaan dalam aktivitas ini, teman-teman, bisa diamati di dalam masyarakat sekitar kita. Karena saya yakin Indonesia ini kan cukup beragam ya, tidak hanya bahasa, agama, ataupun kultur, tetapi juga kebudayaan. Ada ratusan kebudayaan yang bisa kita lihat di dalam struktur masyarakat kita seperti apa. Dan tentu tidak hanya dalam pikiran, tapi betul ada dalam tindakan. Budaya itu punya wujud ya dalam bentuk tindakan. Ya. Misalnya tahlilan. Kalau misalkan kita amati, tahlilan itu adalah bagian dari kebudayaan orang Hindu yang kemudian apa, ada akulturasi budaya, Islam itu masuk ya. Karena dulu orang tahlilan itu kan eh, sebelum Islam itu masuk, orang-orang Hindu membacakan doa-doa untuk mereka yang meninggal ya dengan bacaan Hindunya gitu kan, agama tertentu. Tapi ketika Islam itu masuk, maka diubah bahasa apa, lantunan-lantunan agama mereka dengan bacaan tahlil, tahmid dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan kebudayaan ya, yang masuk di dalam masyarakat kita, akulturasi budaya, dan itu bisa disebut sebagai aktivitas ataupun tindakan. Next, yang ketiga adalah artefak, wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Ini bisa kita lihat kalau misalkan teman-teman pernah melihat tugu ya, atau monumen, itu adalah wujud kebudayaan yang didokumentasikan, yang diartefakkan. Sebagai wujud konkret dalam kebudayaan ya, dia harus ada karyanya gitu kan. Atau teman-teman pernah melihat di era misalnya kerajaan-kerajaan terdahulu, orang-orang ketika apa namanya, kebudayaan itu harus diwujudkan dalam bentuk prasasti misalnya ya, atau ya artefak ya, sebagai wujud karya di dalam kebudayaan itu sendiri. Next, kemudian substansi utama budaya merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermuncul di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Kemudian substansi atau isi utama budaya itu yang pertama adalah sistem pengetahuan ya tentu. Sistem pengetahuan dimiliki manusia sebagai makhluk sosial merupakan satu akumulasi dari perjalanan hidup dalam hal berusaha memahami berkaitan dengan alam semesta, kemudian alam flora dan fauna, gitu kan. Kemudian zat-zat bahan mentah, benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia sekalipun, dan terakhir adalah sifat dan tingkah laku sesama manusia. Jadi eh, dalam substansi utama budaya itu adalah sistem pengetahuan. Dia akan mengetahui eh, tentang apa saja yang ada di dalam eh, alam pikirannya ataupun di dalam apa, hal-hal yang berada di sekitarnya, baik itu alam semesta, tumbuhan, hewan dan seterusnya ya. Bahkan obat-obatan dan juga zat-zat bahan makanan itu ya, itu bisa dia ketahui ya sebagai satu sistem kebudayaan. Misalnya Anda pernah pergi ke di Dayak ya, di mana di daerah pedalaman, orang akan mengetahui bahwa akar-akar tersebut dapat
menyembuhkan atau dapat yang menyembuhkan kaki yang keseleo dengan akar-akar tertentu gitu kan. Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang Dayak ternyata menjadikan hal-hal demikian ya sebagai satu sistem pengetahuan. Oh, ternyata akar-akar ini bisa dijadikan sebagai pengobatan gitu kan. Dan itu jadi budaya ternyata teman-teman. Masuk dalam kategori sistem substansi utama budaya. Yang kedua adalah nilai. Sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna, berharga, indah, baik moral, estetis ataupun religius. Jadi untuk substansi utama budaya itu adalah memiliki nilai, ya terutama adalah nilai moral. Nilai moral, nilai etika, nilai estetika. Etika sama estetika itu berbeda ya. Kalau etika itu nilai ya nilai moral, sebetulnya nilai-nilai budi luhur ya. Sementara estetika itu adalah nilai keindahan. Contoh teman-teman, dulu ketika di era apa Yunani, orang orang yang paling berseni ya tingkat kelasnya orang yang memiliki tingkat kesenian paling indah adalah ketika dia membuat patung wanita tanpa busana. Tetapi hal itu kalau misalkan kita bawa ke Indonesia menjadi satu hal yang tidak begitu baik ya. Padahal di Yunani pada saat itu adalah itu yang paling indah, seni paling tinggi adalah itu. Nah, tetapi di dalam pandangan masyarakat kita, orang tidak menggunakan pakaian ya dianggap tidak estetik loh. Bahkan eh, akan cenderung dianggap tidak bermoral, amoral. Sehingga substansi utama budaya adalah memiliki nilai, harus memiliki nilai etika, nilai moral, nilai sosial, bahkan nilai agama sekalipun. Di daerah di Indonesia ada salah satu kebudayaan yang dulu sempat populer tetapi sudah mulai hilang ya. Budaya yang saya tidak menyebutkan daerahnya tetapi ini ada di Indonesia ya. Jadi ketika orang itu akan dipinang, maka si wanita harus telanjang di depan para lelaki untuk memilih siapa pasangan yang cocok atau baik itu dari pihak perempuannya yang berjalan ataupun pihak laki-laki yang sedang untuk sekedar ya melihat saja gitu kan. Nah, apakah itu bisa dianggap eh, kebudayaan yang sesungguhnya sesuai dengan nilai substansi? Ya tentu tidak gitu kan. Bahkan akhirnya budaya-budaya tersebut juga mulai hilang itu kan. Karena memang tidak sesuai dengan eh, standar moral dan standar sosial kita. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah pandangan hidup, merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dengan dipilih secara selektif oleh individu, kelompok, atau bangsa. Jika suatu bangsa tidak mempunyai pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain, mudah goyah, kehilangan jati dirinya, akhirnya sulit untuk menjadi bangsa dan negara yang besar. Nah, ini yang penting, teman-teman. Seperti halnya yang tadi saya sebutkan, bahwa substansi utama budaya yang terakhir ini adalah pandangan hidup. Orang atau satu masyarakat akan mencoba menseleksi apakah kemudian budaya ini akan dipertahankan atau tidak gitu kan. Apakah tidak bertentangan dengan ajaran moral, ajaran sosial misalnya. Ya, sehingga dengan sadar orang-orang akan menseleksi lah ya, bahkan tidak akan menggunakan itu lagi. Kalau dulu orang-orang menggunakan itu, ya kan, ada tradisi atau kebudayaan tersebut, ternyata lambat laun orang-orang akan mencoba untuk memilah, ya, menseleksi. Sehingga ini ya teman-teman, harus memiliki identitas sosial agar kebudayaan-kebudayaan yang tidak bermoral tersebut bisa dikendalikan. Oke, yang terakhir adalah kepercayaan yang mengandung arti yang lebih luas daripada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap sesuatu yang maha di luar diri manusia bermacam-macam tergantung keyakinan manusia. Orang Islam tentu saja percaya kepada Allah sebagai kekuatan di atas kekuatan dan agama lain percaya pada Tuhannya masing-masing. Hmm. Ini yang paling penting teman-teman. Bahwa dalam substansi utama budaya itu adalah kepercayaan.
Saya pernah membaca satu disertasi, maaf, tesis orang UGM yang membuat sebuah pandangan bahwa dalam kebudayaan tersebut, misalnya ya, orang Indonesia itu sering menjadikan dukun sebagai tempat bertanya, baik dalam urusan ekonomi, misalnya dalam urusan eh, pangan atau dalam urusan irigasi, termasuk dalam urusan mendirikan rumah. Bahkan tidak jarang, mungkin di daerah kita masih ada yang disebut dengan dukun beranak. Nah, orang mempercayai dukun beranak sebagai satu kepercayaan dalam sistem budaya. Makanya tidak tidak heran masyarakat kita menjadikan dukun beranak sebagai orang yang paling punya pengaruh gitu, karena sejarahnya cukup panjang, teman-teman. Sehingga eh, substansi utama budaya itu yang paling terakhir adalah kepercayaan. Orang akan percaya bahwa ini adalah satu hal yang eh, bagus gitu kan. Meskipun dalam pandangan agama ya itu keluar dari ajaran agama, tetapi ya ini adalah sistem sosial yang kebudayaan yang biasanya berkembang demikian. Kita tidak bisa mengendalikan itu, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat budaya. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Ya, itu yang paling penting. Ada budaya bersih misalnya di Jepang gitu kan. Ini karena memang wujud dari perilaku manusianya. Ya, kita bisa amati dalam masyarakat kita. Yang kedua adalah budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya atau generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Jadi budaya itu sudah ada bahkan sebelum kita lahir saja, ya. Sebelum Anda-anda yang hari ini jadi mahasiswa, itu budaya setempat di masyarakat sudah ada. Artinya bahwa budaya itu lahir sebelum adanya generasi kita, gitu kan. Ya mungkin nenek-nenek moyang kita sudah punya tradisi terdahulu ya, yang kemudian diwariskan sampai akhirnya ke kita semua. Budaya yang ketiga adalah budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kalau seseorang tidak memiliki nilai budaya, artinya dalam satu masyarakat tidak memiliki nilai budaya, artinya masyarakat itu tidak punya identitas. Itu yang paling penting. Makanya kalau kita tidak punya identitas, maka kita akan mudah untuk dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, ya. Yang terakhir adalah budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, ya. Ya, jadi di dalam satu masyarakat biasanya ya punya aturan tertentu ya untuk melaksanakan adat tersebut gitu kan. Misalnya eh, apa namanya ada kebudayaan tentang syuroan. Orang kalau misalkan syuroan nggak boleh melakukan pernikahan dan seterusnya. Dan itu harus dilakukan karena dia percaya bahwa hal itu akan mendatangkan malapetaka gitu kan. Dan itu merupakan satu sifat dari kebudayaan itu sendiri dan kita tidak bisa menghalau itu, teman-teman. Karena itu sudah ada dan menjadi satu kepercayaan dari masyarakat kita. Oke, sistem budaya masyarakat Indonesia, ya. Sistem budaya dari kelompok etnis yang masing-masing beranggapan bahwa kebudayaan diwariskan kepada mereka secara turun-temurun dari nenek moyang. Kemudian sistem budaya yang terdiri atas sistem budaya agama-agama besar yang tanpa terkecuali berasal dari kepulauan Indonesia. Yang terakhir adalah sistem budaya yang majemuk yang terdiri atas sistem budaya asing yang sedikit banyak mempengaruhi pikiran, sikap, dan tindakan sebagian dari penduduk yang tersebar di kepulauan Indonesia. Jadi ya memang budaya kita itu selalu ada campur tangan dari budaya-budaya yang lain ya, teman-teman. Meskipun kita mencoba untuk mengikisnya. Misalnya adalah budaya primordialisme gitu kan. Atau budaya-budaya yang negatif ya, misalnya budaya korupsi gitu kan. Tapi ya tentu kita harus coba untuk menghalau budaya-budaya yang tidak baik ya. Budaya-budaya apa bullying misalnya, budaya yang tidak begitu baik ya kita coba menghalau tersebut dan eh, meletakkan kebudayaan senetral mungkin sesuai dengan etika sosial. Dan manusia sebagai pencipta dan penggunanya. Tentu manusia itu adalah sebagai
stakeholder atau sebagai aktor yang dapat menggunakan ya dan menciptakan kebudayaan itu sendiri. Maka dari itu kebudayaan merupakan satu hal yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Kemudian pada dasarnya kebudayaan tercipta dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain tanpa adanya perubahan yang kemudian disebut dengan superorgani gitu kan. Kalau misalkan ada perubahan, ya disebut dengan akulturasi, ya. Dua perpaduan kebudayaan menjadi satu, ya. Oke, proses perkembangan kebudayaan di Indonesia ini cukup unik, teman-teman. Secara umum ya, saya kira tidak tidak bisa saya jelaskan satu persatu budaya yang seperti apa. Tetapi dalam proses perkembangannya di Indonesia, kebudayaan ini ada dua hal. Yang pertama adalah penetrasi damai. Budaya itu masuk dengan cara yang lebih soft, yang lebih halus. Masuknya kebudayaan dengan jalan damai. Contoh misalnya adalah pengaruh Hindu dan Islam ke Indonesia. Kalau misalkan kita lihat teman-teman, dulu ketika para sunan, baik itu Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati dan seterusnya, mereka melakukan dakwah itu dengan cara yang halus ya, yang merubah, yang mencoba untuk masuk ke dalam kepercayaan Hindu dan juga Buddha ya, tetapi tidak menghilangkan tradisi-tradisi mereka, tidak mengporak-porandakan, tidak melakukan sweeping dan seterusnya, tapi dengan cara-cara yang halus. Contoh Sunan Kalijaga melakukan pendekatan dakwah dengan pendekatan kebudayaan melalui wayang misalnya, dan itu bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian tahlil juga sama. Awalnya tahlil adalah eh, tradisi atau kebudayaan orang Hindu, tetapi ketika Islam masuk, yang dirubah itu bacaannya, tetapi proses perkumpulannya untuk mendoakan itu masih ada gitu kan. Jadi ini yang disebut dengan penetrasi damai, bahwa kebudayaan itu masuk secara pelan-pelan dalam dengan proses yang begitu damai, dengan soft ya, dengan halus ya. Kemudian di sini ada contoh kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India dan kebudayaan Arab. Kemudian India melalui proses yang damai melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara yang jauh sebelum Indonesia terbentuk ya. Memang orang-orang Tionghoa ya itu juga masuk dengan cara yang tidak keras ya, tapi dia pasti akan menyasar terlebih dahulu dengan masuk ke dalam kebudayaan. Anda mungkin pernah lihat Masjid Cengho di Pasuruan ya, itu adalah simbol dari eh, kebudayaan ya dan juga agama, teman-teman. Ya, mereka adalah kelompok Cina yang masuk ke Jawa, kemudian mendirikan sebuah masjid. Tetapi ya tetap masuknya mereka itu dengan cara kebudayaan. Karena kebudayaan sekali lagi adalah identitas. Sehingga identitas tersebut harus bisa menerima sesuatu yang baru termasuk agama. Nah, yang kedua adalah penetrasi secara kekerasan ya. Penetration atau violence ya. Penetration violence ini adalah kebudayaan itu akan masuk dengan cara yang sangat ekstrim, teman-teman. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan bahkan merusak. Contoh adalah masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan, disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Tidak hanya merusak masyarakat, ya, tetapi mental dalam bermasyarakat itu rusak, ya, betul-betul rusak. Contoh adalah korupsi misalnya, teman-teman. Ya, dulu ketika eh, korupsi itu bukan satu hal yang baru. Ternyata kalau kita lihat, memang ada para bupati atau bahkan pejabat daerah yang pada saat itu melakukan penggajian, tetapi tidak disampaikan penggajian itu kepada masyarakat. Ya. Atau bahkan orang melakukan romusa, ya, atau kerja rodi itu kan adalah salah satu penetrasi kekerasan. Mereka ingin membentuk sebuah kebudayaan masyarakat berdasarkan pikiran para penjajah, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan merusak mental. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena masyarakat merupakan wadah
dari kebudayaan itu sendiri, sehingga manusia melahirkan kebudayaan yang dianggap sebagai nilai yang hidup dan masyarakat. Yang kedua adalah dengan adanya satu kebudayaan disebabkan oleh keberadaan manusia itu sendiri tetapi kebudayaan hanya akan tumbuh berkembang pada masyarakat yang jumlahnya banyak atau manusia yang hidup secara berkelompok dan beragam dalam satu suku bangsa. Jadi itu teman-teman ya, berkaitan dengan manusia dan juga kebudayaan. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.